dan share informasi tentang budaya baik sekolah, merupakan kelanjutan dari program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tentang apa isinya dan bagaimana isinya, saudara dan teman-teman sekalian, kita simak dengan penuh perhatian dan fokus ya. Dan semua ini siap mengikuti? Siap. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ustazah Erlina untuk memberikan paparan dan materi tentang diseminasi budaya baik sekolah. Ustazah Erlina, kami persilakan. Beri aplaus dulu boleh? Baik. Terima kasih Ustaz Raskar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sami Sodri wa Yasir Amri wa Berkudata Bilisani ya Poli. Baik, teman-teman guru hebat SMP Al-Hikmah Surabaya, insya Allah dalam sesi ini saya akan mencoba untuk berbagi dari apa yang telah saya pelajari, yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak angkatan 6, program dari Kemendikbud di pusat ya. Jadi untuk kali ini insya Allah materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan adalah tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Nah, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Nah ini ya, ada agendanya. Insya Allah nanti kita akan berbagi, saya akan berbagi tentang budaya positif di sekolah. Sebentar. Nah ini dia. Nah, bicara tentang budaya positif di sekolah, ada pertanyaan nanti di sini yang saya ingin bertanya kepada jadinya semua. Setuju atau tidak setuju tentang yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Insya Allah nanti akan ada door prize menarik ya untuk keaktifan dengan semuanya. Nah, kemudian yang kedua tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu terhadap 1, 2, 3. Silakan. Ustazah Arum, monggo. Saya kategori yang ketiga ya Ustazah. Ya, silakan. Pembacaan dapat meningkatkan sangat perlu atau sangat setuju ya. Kenapa? Karena selama ini untuk kedisiplinan itu hanya berupa hukuman, tapi tidak ada penghargaan untuk anak-anak yang sudah disiplin. Jadi perlu adanya untuk penghargaan bahwa kita sudah disiplin. Dengan begitu anak yang tidak disiplin bisa jadi, oh aku kalau disiplin juga dapat penghargaan. Akhirnya budaya itu akan baik. Oke, matur nuwun Ustazah Arum. Jadi intinya nanti bisa menular kepada anak yang belum disiplin, yang masih berproses untuk disiplin. Seperti itu ya. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Oh siap, silakan Ustaz Zainal. Jadi memberikan hukuman terhadap hal yang positif itu juga sangat perlu, karena itu bisa membuat anak itu jerah dan tidak melakukan seperti itu. Oke, baik, matur nuwun. Jadi menurut Ustaz Zainal, memberikan hukuman dengan hal positif itu juga sangat diperlukan untuk meningkatkan atau untuk membuat atau menciptakan efek jerah, gitu. Ustaz ya. Baik, insya Allah itu kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan insya Allah nanti akan ada 6 subtopik yang akan disampaikan di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti kita akan belajar sejauh ini kita sebagai guru itu ada di posisi yang mana. Insya Allah nanti di poin kelima. Kemudian yang keenam ini adalah segitiga restitusi. Insya Allah nanti kita akan pelajari hal-hal tersebut.
dan teman jenengan di samping jenengan adalah menggunakan apa ini genggaman tangan ya. Jadi yang misalkan di sini Ustadz Zainal sama Ustadz Ashar. Ustadz Zainal ini memiliki sesuatu di genggaman tangannya. Beliau memiliki sesuatu yang ingin beliau pertahankan. Sementara Ustadz Ashar itu ingin meminta kepada Ustadz Zainal. Nah, apakah Ustadz Zainal memberikan kepada Ustadz Ashar atau Ustadz Ashar yang berusaha merayu atau dengan cara apapun meminta kepada Ustadz Zainal? Nah, interaksi seperti ini, memberikan dan kemudian meminta. Nah, ini apakah terjadi begitu saja atau Ustadz Zainal tidak memberikan? Nah, ini kita belajar mengontrol diri sendiri. Jadi Ustadz Zainal memberikan ke Ustadz Ashar itu karena keinginan Ustadz Zainal sendiri ataukah karena bujuk rayunya Ustadz Ashar? Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz Ustadzah mana yang berperan? Itu karena bujuk rayunya Ustadz Ashar atau karena Ustadz Zainal memang yang ingin memberikan? Menurut panjenengan bagaimana? Oke, silakan Ustadz. Terkait dengan memberikan dan tidak memberikan, ya. Itu terkait dengan kondisi atau permasalahannya. Jadi perlu dilihat terlebih dahulu apa yang harus diberikan dan apa yang sebenarnya harus tidak diberikan. Jadi harus ada istilahnya tahapan-tahapan atau latar belakang masalah ketika dia harus memberikan atau tidak memberikan. Oke, terima kasih Ustadz Abila. Jadi terkait apakah Ustadz Zainal memberikan atau tidak itu berarti tergantung apa yang ada di genggaman beliau itu ya istilahnya ya. Jadi apa yang mau diberikan atau apa yang mau dipertahankan. Nah, di sini berarti kan kendalinya itu bisa jadi di diri kita sendiri ya atau di orang lain kan? Melihat latar belakang apa yang harus diberikan dan tidak diberikan. Jadi kalau misalnya contoh begini, terkait dengan misalnya apa yang digenggam atau secara umum ya, di dalam sebuah permasalahan. Kalau misalnya hal ini layak untuk diberikan misalnya kepada siswa, maka kita berikan. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak akan kita. Contohnya terkait dengan misalnya pembelajaran, terkait dengan membuka laptop atau tidak. Nah ini kan juga melihat kondisi, terus kemudian kebutuhannya apa. Kalau misalnya memang kondisi atau terkait dengan masalah tugas, ya silakan kalian membuka laptop. Tapi kalau misalnya tidak, ya jangan buka laptop. Baik, berarti di sini fungsi kontrolnya tergantung apa yang dikehendaki atau kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan. Baik, terima kasih Ustadz Abdillah. Kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, ini ya, guru mengontrol murid, jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya, jadi teori kontrol atau kontrolnya bagaimana? Nah ini bisa contoh-contohnya ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus responnya bagaimana, kemudian teori kontrolnya bagaimana. Contoh yang pertama, mungkin saya nggak akan bacakan semuanya karena nggak mencukupi dari waktunya. Jadi jika ada stimulus respon yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu teori kontrol yang pilihan yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu adalah timbal balik antara stimulus responnya dengan teori kontrol pilihan. Berikutnya
disiplin positif. Nah, ini mungkin yang perlu kita apa ya istilahnya perkuat lagi ya. Disiplin positif di sini dari teorinya William Glasser gitu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih jauh di sini tentang ini ya, Ustaz-Ustazah. Nanti mungkin yang saya tekankan di sini karena harus skala prioritas yang harus disampaikan mengingat waktunya. Nah ini 5 posisi kontrol kita ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ini kita sebagai, apakah kita sebagai penghukum? Kemudian yang kedua, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita dengan murid kita itu sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Nah, ini mengingat waktu yang hanya sedikit, insya Allah saya langsung fokus ke 5 posisi kontrol ini. Oke, sebentar. Ini banyak banget ini ya, jadi yang diutamakan saja. Nah ini dia tentang pembelajaran kelima yaitu 5 posisi kontrol. Seharusnya semua penting ya Ustaz-Ustazah, cuman mengingat waktu. Nah ini dia. Nah mungkin kenapa kok di sini karena langsung biasanya itu kita di sekolah itu kan langsung dihadapkan dengan kenyataan, mungkin ada beragam masalah atau beragam siswa ya, beragam siswa tentang siswa, jadi kita bisa langsung menerapkannya di sini. Nah, 5 posisi kontrol yang seperti tadi disampaikan ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, diri kita ini maunya dibawa kemana? Selama ini kita sudah berada di mana dan rencananya nanti apakah ada perubahan, kita mau kemana seperti itu ya. Niatannya kita belajar itu begitu yang saya dapatkan dari pembelajaran di CGP. Nah, motivasi ya, kalau guru sebagai penghukum, guru itu berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini perbuatan guru sebagai penghukum. Kemudian perkataan guru kalau beliau menetapkan dirinya sebagai penghukum, kalau kamu contohnya ini ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti kan semacam ada apa istilahnya, ancaman, betul, ancaman. Nah, hasilnya itu maksudnya akibatnya kepada murid ya. Murid jadi memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan suka berbohong untuk mungkin defense ya dirinya sendiri. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti bisa jadi nanti gurunya malah tidak dianggap gitu ya. Istilahnya mungkin begitu ya. Nah, akhirnya ini kan yang keluar dari murid, lisannya murid atau pemikirannya murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, istilahnya malah dia nggak hormat gitu ya, istilahnya begitu ya. Nah, dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, berikutnya, jika guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, perbuatan guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 bla. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Itu perbuatan guru yang biasanya diucapkan ke murid. Kemudian perkataan gurunya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali
sebelumnya suka berbohong, dia akan berbohong. Berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, bisa jadi guru itu masih ada di dalam dunia berkualitas. Nah, yang dikatakan murid, jika ada guru yang menempatkan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Nah, dia bisa meminta maaf ya, dia mengeluarkan permintaan maafnya. Dampak pada murid jadi merasa rendah diri karena gurunya itu tadi menempatkan dari merasa bersalah. Jadinya kan berkecil hati lah mungkin ya, istilahnya seperti itu. Kalau saya sudah mengecewakan ibu saya gitu ya. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Perbuatan guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa saja sih itu contohnya perkataannya? Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya untuk murid akan jadi ketergantungan. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, ini yang keluar dari lisan murid atau pemikiran murid, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi menganggapnya seperti teman gitu ya. Karena mungkin ada ketergantungan terhadap gurunya. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Nah, kemudian jika guru menempatkan diri sebagai pemantau, bagaimana guru berbuat? Menghitung dan mengukur gurunya. Nah, ini perbuatan guru ya. Mungkin gurunya itu jadinya punya pemikiran kira-kira ini sudah cukup atau enggak seperti itu. Perkataan yang keluar dari guru, apa peraturannya? Seperti itu. Hasilnya menyesuaikan diri atau bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, seperti itu. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ya. Jadi ini efeknya ya, menitik beratkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir, ketika seorang guru menempatkan sebagai manajer, ya, perbuatan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk berpikir sendiri ya, mengelola pikirannya sendiri. Apa saja yang dikatakan guru atau pertanyaannya guru? Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi mungkin terkesan memang memanage atau mengarahkan siswa bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, yang muncul dari perkataan siswa, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, berarti kan apa ini ya, siswa sudah punya visi ya, sudah punya visi ke depan ini mungkin kekeliruan, berarti ke depannya harus bagaimana. Akan saya cepatkan. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini kelihatan kalau yang dari arah sana tadi sampai di sini kelihatan akhirnya dampaknya kepada murid. Yang terakhir ini, jika guru menempatkan sebagai manajer, insya Allah murid akan bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Nah, berikutnya ini saya lanjutkan saja kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi nanti di sini juga ada. Saya diminta praktek kemarin
solusinya sendiri, dia bisa berpikir visinya ke depan dan bagaimana mengatasi permasalahannya. Di sini ada validasi kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di kelas, ini kita bisa memvalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya kalau validasi ini, misalkan ada permasalahan siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi contoh perkataannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian selanjutnya langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira selama ini atau sejauh ini nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Nah, kok sampai ada masalah seperti ini? Nah, seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Urutannya nanti di video insya Allah dibalik ya saudara. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena siswa tadi mungkin ada kesalahan, dia berbuat salah, kita stabilkan identitasnya dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya. Berikutnya kita menanyakan keyakinan, untuk memperkuat keyakinannya. Nah, ini contohnya ya. Jika menstabilkan identitas, langkah pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak, ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini contoh-contoh perkataan dari menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, itu tadi distabilkan, kemudian ini divalidasi kebutuhannya apa. Nah, biasanya perkataannya dulu begini. Contohnya ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru, contoh perkataan guru tentang menanyakan keyakinan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas kita. Jadi mungkin kesepakatan kelas ya, atau kesepakatan sekolah ya. Jadi kan sudah tahu kesepakatannya apa, tadi Mas Dilangga tadi ditanyakan ya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini kita berarti mengajak anak diskusi untuk memunculkan penyelesaiannya sendiri. Dia insya Allah sudah bisa berpikir. Nah, ini mungkin itu dulu saya tentang 5 posisi kontrol. Jadi ini contohnya yang pernah ini sudah kemarin. Jadi ini tentang 5 posisi kontrol satu saja. Nah, ini kami disuruh menulis skenario restitusinya. Nah, ini ada kasus gitu ya, dia hilang di pelajaran apa gitu. Nah, kita lihat nanti ada drama. Nah, ini dia.
Kemudian saya akhiri dan akan saya kembalikan ke moderator Ustaz Leka. Terima kasih keaktifannya untuk Ustaz. Nanti mungkin yang belum mengisi presensi silakan mengisi presensinya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya jadi manajer. Baik, karena sudah waktunya kita akhiri agenda kita kali ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Darina yang sudah memberikan insight dan pemahaman yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terus semakin mengasah ya skill kita sebagai pengajar di sekolah kita. Jadi saya cukup, kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa Terima kasih, mohon maaf dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Soliha, untuk hari ini kita akan diskusi bersama-sama ya, sharing-sharing aja. Kalau di hari Senin biasanya itu kan ada kadang senam, ya kan, kadang upacara, kemudian apalagi biasanya literasi. Nah ini hari ini insya Allah bersama Ustazah, ada yang perlu Ustazah sampaikan tentang apa itu? Tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Jadi materi pagi ini kita akan tentang budaya positif. Jadi kalian di sekolah itu kan tujuannya semua sama ya, untuk memperoleh pendidikan, ya kan. Kemudian supaya nanti semuanya ke depannya, masa depan kalian dan masa depan bangsa ini semuanya lebih baik. Nah, untuk berproses menuju ke sana, kita terutama kalian yang ada di sekolah itu kan perlu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, contohnya apa sih budaya positif itu? Misalkan kita atau kalian datang ke sekolah itu tertib ya, pakai seragam sekolah yang lengkap kan begitu. Kemudian apalagi dari mulai kerudung atau jilbab sampai sepatu itu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh sekolah ya, yang sudah disepakati oleh kalian ketika masuk ke sekolah. Kemudian apalagi contohnya, mungkin ketika di kelas ya, ketika pembelajaran tidak boleh apa? Berbicara atau ngobrol ketika guru menjelaskan. Nah, budaya positif ini nanti akan terbentuk jika kalian meyakini akan hal-hal baik apa saja yang bisa tumbuh dari atau tumbuh atau muncul dari diri kalian sendiri. Nah, budaya positif itu bisa tercipta jika lingkungan kita juga positif. Lingkungan positif itu yang kayak gimana sih? Lingkungan positif itu yang ketika kita satu, dua, atau sekelompok orang atau sekelompok siswa itu berbuat baik, lingkungannya juga akan ikut berbuat baik. Kalau semuanya berbuat
berbuat baik, insya Allah juga akan menciptakan lingkungan besar yang baik. Jadi kan mulai dari lingkungan kecil, mungkin di tutornya atau mungkin di kelasnya, terus habis itu membesar di jenjangnya di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 seperti itu ya. Nah, ketika lingkungan positif sudah terbentuk, nah itu munculnya dari mana? Nah, lebih kecil lagi kan. Kalau lingkungan positif satu sekolah, kemudian berjenjang, itu lebih kecil lagi tentang di kelas kita seperti tadi ya, mulai dari tutor, dari kelas. Nah, sebelum ke lingkungan positif, itu kan kita ke keyakinan kelas atau ke kelas kita sendiri. Kalian itu ingat nggak ketika dulu pembelajaran awal ada yang namanya mungkin kontrak belajar gitu ya? Nah, itu adalah salah satu contoh dari apa yang sudah kita kerjakan tentang keyakinan kelas kita. Ya, tentang keyakinan kelas kita. Kalian berpikir kan, oh iya ya, yang namanya belajar itu kita butuh tertib, ya kan? Kita butuh disiplin. Disiplin di sini dalam hal apa saja? Apa saja disiplin? Menurut kalian, keyakinan kelas menurut kalian? Ya, boleh angkat tangan. Tidak makan saat pembelajaran. Betul ya, tidak makan saat pembelajaran. Ya, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang disampaikan oleh Nadia tentang disiplin tidak makan saat pembelajaran. Lah, kalian ini kan pastinya punya pemikiran ya, pemikiran apa saja keyakinan kelas menurut kalian yang bisa kalian munculkan supaya lingkungan kita itu jadi positif. Ya, contohnya apa? Ya, Luna. Tertib saat pembelajaran. Tertib saat pembelajaran. Terima kasih ya. Tertib saat pembelajaran ya. Contohnya seperti itu. Tertib itu bisa dicontohkan nggak lebih spesifik lagi? Tertibnya itu yang seperti apa? Mendengarkan. Oke, Nadia, apa enggak? Diulang nggak? Patuh pada guru. Patuh atau mematuhi aturan yang telah sepakati ya oleh kita ya. Tadi kan ada di masing-masing mapel kalian ada kontrak belajar kan? Ada keyakinan kelas. Nah, itu mungkin yang perlu direview lagi. Nah, bicara tentang keyakinan kelas, disiplin lah, tidak terlambat lah, misalkan. Terus apa lagi? Apa lagi tadi ya? Tidak makan saat jam pembelajaran. Tidak makan saat makan saat pembelajaran. Nah, terus mematuhi tata tertib. Nah, kayak gitu ya. Jadi sekarang saya akan meminta kalian untuk menuliskan keyakinan kelas apa atau kesepakatan apa yang menunjang kalian untuk bisa lebih baik lagi. Oh, ini loh yang harus saya munculkan. Ya, misalkan tidak makan di kelas, misal kayak gitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang ingin kalian munculkan dari diri pribadi masing-masing. Sekarang Ustazah akan memberikan kertas untuk kalian tuliskan, nanti kemudian kita diskusikan bersama-sama keyakinan kelas tersebut. Ya. Aura memang sama si Nindi ya duduknya. Iya. Oke. Yang di sini silakan ke belakang. Ke dalam. Kasih nama. Ya, menuliskan keyakinan kelas masing-masing minimal ada 3 yang menurut kalian harus diyakini supaya kita membentuk atau lingkungan kita terbentuk menjadi lingkungan yang positif. Silakan. Jadi itu tadi yang Ustazah sampaikan itu contoh ya. Mungkin
mungkin kalian punya pemikiran sendiri atau perasaan sendiri tentang keyakinan kelas, boleh dituliskan di situ. Silakan. Sepintas yang tadi terbaca oleh Ustazah, ada keyakinan kelas tentang menghormati orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, ya, menghormati. Nah, itu penting juga ya, perlu untuk diangkat, kita diskusikan supaya nanti jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas kita, ya. Saat ada guru menjelaskan bagaimana kita bersikap, atau dan teman presentasi mungkin juga ada bagaimana bersikapnya kita sebagai siswa. Oke, coba saudara minta tolong satu orang volunteer angkat tangan. Saudara tidak akan menunjuk karena saudara yakin kalian cukup percaya diri ya untuk bisa ke depan. Saudara, keyakinan kelasku itu yang saya yakini begini. Nah, nggak apa-apa. Di sini ya nak, tidak ada yang salah. Silakan. Oke, sebentar. Ada berapa keyakinan kelas yang ingin kamu tumbuhkan? Masya Allah, 10, mantap. Coba disebutkan satu-satu pelan-pelan ya, biar temannya jelas mendengarkannya. Silakan. Nomor 1 itu nggak makan di kelas, apalagi saat pembelajaran. Kedua itu datang tepat waktu. Ketiga, nggak mau ngobrol saat guru menjelaskan. 3, mengenakan atribut lengkap. 4, kelima, membawa sampah, baca kayak bekas makanan di luar kelas. Terus kalau misalnya nomor 6, kalau ada sampah yang ada di kelas gitu, tapi nggak tahu punya siapa tuh langsung dibuang. Terus nomor 7, yang paling penting, kita nggak gibahin teman sendiri. Nomor 8, nggak pilih-pilih teman. Nomor 9, jujur tentang hal apapun, mau saat pembelajaran, mau sama teman apa aja. Terus nomor 10, menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih. Sebentar, Eva belum boleh duduk nih ya ceritanya. Jadi kita discuss ya, kita share apa yang tadi dituliskan oleh Eva satu persatu. Ustazah itu kok tertarik dengan gibah tadi ya, tidak menggibah teman gitu ya. Teman ya, teman atau guru gitu ya. Nah, ini kayaknya kode-kode gitu ya. Jadi oke, apapun itu Ustazah yakin ya Eva dan teman-teman ini bisa menciptakan motivasi tersendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua adalah keyakinan kelas memungut sampah, betul? Nah, menurut kalian nih, ini sepertinya sepele ya, sepertinya sepele tentang sampah atau kerapian lah dan sebagainya ya, terutama mungkin sampah. Itu kan kadang beberapa kali itu dilihat tidak sengaja mungkin ya. Nah, itu menurut Keva dan teman-teman gimana? Coba Keva tanya ke teman-teman. Teman-teman gimana caranya supaya masalah tentang sampah ini
tidak selalu terulang. Nah, contohnya yang terakhir itu kan mungkin lupa, terus ada sih berpositif thinking, kalian mungkin lupa habis makan atau apa, ngobrol enak ditaruh, terus pergi gitu aja. Nah, akhirnya meninggalkan sampah di situ. Nah, coba Keva sampaikan ke teman-teman. Gimana ya caranya ini masalah sampah ini selesai ini gimana? Sebut, silakan. Jadi kan biasanya pasti kalau buang sampah kayak makanan itu kan males ya keluar kan, ya kan? Nah, gimana kalau misal kita tuh naruh resek gitu gede di situ, nanti setiap sore ini dibuang sesuai piket tutor. Gimana? Sepakat nggak? Ada Jadi apa namanya? nanti kalau misal nih jam berapa kalian setelah makan nih, terus nanti kalau misal kalian males, kalian bisa taruh di kantong kresek yang di pojok sana atau tong sampah, terus nanti setiap mau pulang nanti yang piket tutor itu dibuang. Sebentar, sudah tanya. Maksudnya kreseknya itu ditaruh di mana? Kan di belakang itu sudah ada tong sampah tertutup yang kalian tinggal injek, buka, tinggal. Nah, kan kata Ustazah itu kan buat apa namanya? Yang kayak kertas atau yang buat kayak gitu lah. Nah, sedangkan kan biasanya kalau sampah-sampah kayak makanan gitu kan biasanya masih ada yang di meja lah, pas pembelajaran kan jadi bau kayaknya di depan atau belakang kan jadi kayak iya apa sih ini bau banget jorok. Jadi mending kalau misal males atau misal pas lagi nggak boleh keluar kelas gitu, nanti sampah itu ditaruh di belakang, nanti diikat, nanti kalau misal udah pas pulang itu dibuang. Jadi kalian tuh ceritanya punya tempat khusus gitu ya? Nah, Kalau males. Coba tadi ada yang sudah mau angkat tangan. Ini mungkin mau nanggapi atau mau nambahin? Iya, Ayo. Oh, Kak Nadia, silakan. kan tadi Keva bilang untuk nambahin kresek. Menurut saya harus ada salah satu yang kayak jadi ketuanya kayak misal beliin kreseknya atau kayak seperti itu kayak. Salah satu atau enggak pertukaran nanti atau enggak saya sendiri yang beliin kreseknya. Nanti bakal ada refillnya di kresek itu di. Oke. Nanti kita bisa diskusikan lagi tentang apa itu mungkin aturan, teknis ya. Teknisnya itu kan kita sudah bicara tentang teknis. Tapi kayaknya kalian setuju ya kalau misalkan ada khusus yang makanan ya. Kalau selama ini kan mungkin sama makanannya ada di luar kan, ya kan. Kalau yang di dalam itu khusus yang kering-kering aja supaya tidak menimbulkan bau dan lain sebagainya. Oke. Baik, sekarang yang tadi ada apa sebentar, ini tadi ini dia nomor poin kedua yang ditulis Keva, tolong disampaikan lagi. Poin kedua, datang tepat waktu. Ini sepakat ya anak ya, sepakat ya. Coba gimana tentang datang tepat waktu, apalagi bagi yang rumahnya dekat gitu ya, yang tinggal loncat gitu ya. Diri atau diminta orang lain atau kayak gimana? Coba sampaikan. Mungkin kayaknya kalau misal masalah datang telat kan kayaknya karena bangunnya ya, jadi bisa tertolong mama atau enggak dari kelas ini kan nggak mungkin ya kalau misal kan misal masuknya itu jadi 30 terus masa gara-gara satu anak ini tuh jadinya ditambahin jadi 735 gitu kan nggak mungkin ya kan. Jadi kalau bisa tadi harus timbul dari dirinya sendiri untuk datang lebih pagi. Oke, terima kasih. Mungkin meminta pendapat salah seorang yang mungkin pernah terlambat meskipun rumahnya dekat gitu. Keva yang minta pendapat ke beliaunya itu. Semuanya pasti tahu lah ya, ini gagas Luna. Ya, setuju. Sampaikan pendapatnya Kak, cuma setuju alasan dan lain sebagainya. Silakan. Apa ya? Apa loh? Ya setuju, mungkin kayak aku bisa belajar untuk menertibkan diri sendiri, lebih tertib dan lebih baik ke depannya. Pertanyaannya Ustazah, bagaimana supaya keyakinan itu tetap bertahan di dalam diri, istiqomah gitu. Jadi
tidak terlambat ketika datang ke sekolah. Silakan Luna, berdiri lagi dong biar bisa dilihat semuanya. Dengan tidur lebih awal, mungkin habis itu biasanya habis belajar tidur langsung tidur, atau menghidupkan alarm tepat waktu dan minta bangunin sama mama. Mungkin aku kelupaan, nggak kedengeran gitu, dan aku bisa minta bantuan dan ada kayak semangat, pokoknya harus kayak semangat gitu. Oke. Terima kasih applause buat Luna yang sepakat ya dengan apa yang telah kalian tuliskan di sini. Ini kita masih contohnya Keva, nanti boleh diskusi lagi tentang yang lain. Untuk Keva, terima kasih, boleh duduk kembali. Kita applause buat Keva. Oke, kemudian Ustazah ingin ada satu lagi yang bisa share tentang keyakinan kelas yang sudah ditulisnya. Ayo, boleh, silakan aja. Emang kamu nggak? Oke, terima kasih Nadia. Silakan. Apa yang ditulis tentang keyakinan kelasmu? Yang pertama, komitmen antar guru dan murid ketika sedang ada perlombaan, seperti komitmen antar ide maupun support. Yang kedua, kepercayaan atau keyakinan antar teman atau guru, seperti support atau kepercayaan agar terbentuknya kekompakan pada kelas. Yang ketiga, secara kompak dan janji melakukan peraturan yang berlaku. Yang keempat, sering mengadakan evaluasi agar terbentuk kelas yang semakin kompak. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Nadia. Nah, ini yang terakhir ini kayaknya perlu banget ya, perlu banget evaluasi. Jadi mungkin kayak gini nih kita sebagai bentuk evaluasi juga ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya dan kemudian berikutnya itu harus bagaimana. Coba kira-kira Kak, untuk keyakinan kelas yang telah kamu pilih di situ, yang poin keempat, evaluasi itu perlu diadakan rutin, kemudian harus muncul dalam diri masing-masing apa enggak tentang evaluasi bersama ini dari kelas kita. Kita kadang kan kayak sering dipanggil kayak kurang kompak lah atau apalah gitu kan. Nah, maka dari itu aku kayak terinspirasi agar kita tuh selalu kayak mengadakan evaluasi atau enggak kemunculan atau dalam diri sendiri akan kesayangan antar kelas kita, seperti kayak peduli gitu. Jadi dapat terbentuk kekompakan kelas yang semakin kayak Pekat gitu ya. Oke. Sepakat nggak ini? Sepakat. Kita di sini tuh kan setiap hari ya. Kita di sini setiap hari. Kalian bahkan mungkin ketemu orang tua dibanding ketemu teman, itu kan lama ketemu teman kan. Berarti ya memang kalian benar harus kompak. Jadi kalau misalkan 1, 2, ayo usahakan untuk mungkin ya itu tadi yang disebutkan Keva tentang ketertiban. Ya semua harus tertib, semua harus bersih. Nah, caranya kira-kira gimana ya supaya evaluasi semakin hari kompak itu kayaknya harus gimana Kak? Menurut saya harus ada kayak kemunculan atau kemauan dari diri sendiri. Karena menurut saya meskipun kalau anak itu udah diingetin berkali-kali, kalau emang bukan kemauan dari diri sendiri pasti tidak akan mau. Oke, terima kasih Kak Nadia, bagus sekali. Jadi harus tumbuh atau muncul dari diri sendiri. Jadi misalkan contohnya Kak dapat amanah nih, Kak Nadia dapat amanah. Oh iya, ayo kita harus membentuk kelas kita ini jadi lebih baik misalkan ya. Nah, karena dia jadi koordinatornya, berarti kalian kan harus kompak kan, harus menghormati Nadia, iya kan? Seperti itu kan? Nah, ini adalah bentuk dari kekompakan kelas. Jadi kalian harus memiliki keyakinan kelas kompak. Kompak di sini dalam arti berarti menghormati, ya kan? Menghormati sesama teman di kelas. Nah, menghormati itu sangat penting sekali ya Nak ya. Menghormati itu sangat penting sekali. Jadi kalian kalau ada teman berpendapat gitu ya Kak ya, ada teman berpendapat, ayo kita harus lebih baik lagi.
diingatkan. Kalian juga harus mau diingatkan. Sepakat nggak kalau harus mau diingatkan kayak gini? Sepakat? Baik. Terima kasih Kak Nadia. Aplaus untuk Nadia. Nah, Ustazah ingin kita sama-sama menjawab nih ya. Nah, ini kita akan membentuk keyakinan kelas dari kelas kita sendiri. Yang pertama, misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas yang harus kalian miliki tentang apa ini? Aspek apa ini? Kembalikan buku ke tempatnya. Ya, oke, sebentar. Kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini harus apa? Meletakkan buku ke tempatnya. Kalau habis pinjam sesuatu dikembalikan. Habis pakai LCD dimatikan. Itu berarti apa? Tentang apa? Perhatian. Terus bisa jadi apa? Disiplin. Saya habis pinjem nih di belakang, barang di belakang. Kalau sudah selesai dikembalikan. Nah, meletakkan buku ke tempatnya, disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini tadi contohnya yang tidak memotong pembicaraan orang lain itu kan mengganggu. Berarti itu aspek apa? Menghargai, juga bisa menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa tadi? Dalam waktu, tepat waktu. Tidak terlambat. Dilarang melakukan kekerasan. Wow, kekerasan ya. Ini berarti tentang apa? Keyakinan kelas tentang apa? Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Meskipun tidak sepakat, tapi tidak sampai melakukan kekerasan. Oke, nah apalagi ini dilarang menggunakan narkoba. Wah, naudzubillah ya. Tidak boleh ya. Jadi ini kita harus yakin ini larangan kelas ya, larangan keras maksudnya saudara ya. Jadi keyakinan kelas tidak melakukan ini. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah ini sama seperti yang pertama tadi. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti apa? Disiplin. Gunakan masker. Juga disiplin. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa ini kira-kira? Lari-lari, tata tertib, disiplin juga. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustazah sampaikan. Nanti keyakinan kelasnya boleh dikumpulkan, kita baca-baca. Nanti lain kali bisa share kembali. Ustazah akhiri ya. Ihdina siratal mustaqim. Baca hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Gada, Ustazah dengar dari Bu Mina, Gada kemarin tidak mengikuti sesi pembelajaran IPA di akhir pembelajaran ya nak? Iya Ibu, itu benar. Tetapi tidak saya saja yang melakukannya. Mariam dari kelas sebelah pun pernah tidak mengikuti sesi terakhir pembelajaran. Oh begitu. Baik, sekarang Ibu tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah atau siapa yang benar. Semua orang pasti bisa berbuat kesalahan. Bukan begitu? Ya Bu. Yang terpenting sekarang bagaimana selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Saya pulang mendahului Ibu karena saya takut ketinggalan antar jemput saya. Lagi pula kan pembelajaran IPA sudah selesai. Saya sudah mengerjakan semua tugas dan saya sudah mengumpulkannya. Hasilnya semua benar. Kan berarti saya sudah mengerjakannya dengan baik.
Nah, itu benar, Nak. Gada sudah melakukan pembelajaran sampai selesai. Bahkan nilainya juga sudah sempurna dari tugas yang diberikan oleh Bu Mina di kelas. Tapi Gada kan tahu kalau di sekolah kita kepulangan siswa itu sampai hingga pembelajaran selesai. Apakah Gada masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Saya masih ingat, Bu. Salah satu keyakinan kelas kita adalah kedisiplinan salah satunya. Alhamdulillah Gada masih ingat. Lantas, bagaimana selanjutnya tentang keyakinan kelas kita? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengikuti pembelajaran sampai sesi terakhir. Saya akan membantu Bu Mina menyiapkan pembelajaran di kelas untuk menebus kesalahan saya. Masya Allah. Terima kasih ya anak Gada ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Mari kita salaman. Din, ayo bangun, sudah pembelajaran kok ngantuk? Saya sungguh mengantuk, Bu. Saya ingin tidur. Dina, sedang pembelajaran kok mengantuk? Emang kenapa, Nak? Saya tadi malam maraton drakor sampai dini hari. Masya Allah. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan mengantuk di jam pelajaran juga itu wajar saja. Namun sekarang bagaimana kita mencari solusi yang baik supaya kamu tidak mengantuk lagi? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Mengapa sampai tidur di jam pembelajaran itu? Saya mengantuk luar biasa, Bu, karena semalam saya maraton drakor sampai dini hari. Kamu melihat drakor sampai dini hari? Ya, Bu. Nah, apakah Dina masih ingat nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Ya, Bu, saya ingat. Lantas, bagaimana mewujudkan nilai-nilai tersebut, keyakinan tersebut? Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan maraton drakor sampai dini hari lagi. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga bisa ya, Nak ya. Kita perbaiki keadaan ini. Terima kasih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Alhamdulillah saya telah melakukan kegiatan studi kasus bersama Bu Ernina selaku guru saya. Dalam hal ini, jika saya mengalami kasus seperti ini dan cara menganalinya seperti ini juga, maka saya akan senang sekali karena terbentuknya kesadaran intrinsik dalam diri saya untuk bisa memperbaikinya. Dan saya juga akan semakin percaya diri untuk berhadapan dengan teman saya, walaupun saya telah melakukan kesalahan sebelumnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.